Puji nama Tuhan. Saya bersyukur di mana hari ini kita masih bisa beribadah, berjumpa kembali. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka firman Tuhan. Kita lihat di Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini pesan yang luar biasa. Saya mau kita lihat kembali. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Saya melihat masa-masa ini di mana masa orang sukar untuk bersukacita. Bapak dan Ibu, pesan firman Tuhan, kita harus bersukacita saat kita menaikkan doa kita pada Tuhan. Di dalam pengharapan yang kita taruh pada Tuhan, entah itu kita berharap sama Tuhan masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia, kita bisa kembali bekerja, anak-anak kita bisa bersekolah, dan aktivitas kita boleh kembali normal, gereja bisa beroperasi lagi, kita bisa beribadah seperti biasa, dan sebagainya. Mungkin itu doa-doa yang sedang kita naikkan pada Tuhan, yang sedang kita naikkan dan sebuah pengharapan. Pesan firman Tuhan bahwa Anda, saya, kita harus bersukacita ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, pada suatu hari di dalam beberapa hari ini, saya menaikkan doa kepada Tuhan. Dan saya mendengar suara Tuhan berkata jelas bahwa umat Tuhan kehilangan sukacita. Sukacitanya sudah hilang. Karena mungkin saya melihat kondisi pandemi COVID-19 ini mempengaruhi Indonesia, di mana PSBB di mana-mana. Saya tidak tahu, mungkin Bapak dan Ibu juga mengalami hal yang sama, di mana kita melihat semuanya sepertinya tidak seperti biasa. Dan sehingga kita sukar untuk tersenyum. Kita sukar untuk bersukacita. Dan saya mau bilang, ketika orang Kristen sukacitanya hilang, itu bermasalah, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, ingatlah kembali untuk Anda bersukacita. Anda jangan tidak bersukacita karena Anda melihat kondisi yang tidak menyenangkan. Melainkan Anda harus ingat firman Tuhan bahwa ketika Anda bersukacita, itulah kekuatan Anda untuk hidup ini. Tetap Anda bersukacita ketika Anda menaikkan doa kepada Tuhan. Tetap Anda bersukacita di dalam masa-masa Anda sedang Anda berlutut menaikkan permohonan Anda kepada Tuhan. Saya percaya Bapak dan Ibu, di saat Anda tetap bersukacita, Tuhan pasti mendengar doa kita. Dia pasti mendengar setiap seruan hati kita yang terdalam sekalipun. Dia mendengar setiap tangisan Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, jangan pernah Anda berhenti untuk Anda berharap sama Tuhan. Dan jangan lupa, di dalam Anda menaikkan doa, tetap bersukacita. Yang berikutnya, yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Masa-masa ini di mana kita berada dalam kondisi terjepit, kita didesak, kita tersesak. Saya mau bilang, di dalam masa kesesakan ini, tetaplah Anda bersabar. Dalam kondisi yang tidak nyaman ini, miliki pengendalian diri. Salah satu buah roh yaitu pengendalian diri. Bapak dan Ibu, saya bilang, masa-masa kayak begini, orang gampang marah, orang gampang emosi. Dan saya mau bilang, bahkan ada yang dia kecewa dan dia marah sama Tuhan. Saya mau bilang, Bapak dan Ibu, jangan lupa miliki salah satu buah roh ini, yaitu pengendalian diri. Anda harus bisa mengendalikan diri Anda di masa-masa kesesakan ini. Jangan biarkan Anda lost control.
dan Anda marah-marah, emosi dan sebagainya, tetap bersabar dalam kesesakan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di bumi Indonesia ini. Tuhan tahu apa yang sedang Dia biarkan terjadi. Biarkan Dia melakukan urusannya, tetapi kita miliki sikap di mana kita tetap bersabar. Sekali lagi saya bilang, biarlah kita tetap bersabar. Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Bagian kita manusia, tetap bersabar, tetap percaya sama Tuhan, bahwa Dia, Yesus Tuhan kita, tetap baik. Haleluya. Yang berikutnya, yang ketiga, dan bertekunlah dalam doa. Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu tetap bertekun dalam doa. Jangan Anda malas berdoa karena Anda merasa, oh nggak ada perubahan. Justru Anda jangan kendor. Tetap tekun di dalam doa Anda kepada Tuhan Yesus. Dan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, saya menaikkan pesan ini, bahwa jangan sampai semangat Anda untuk memberitakan firman kendor. Melainkan Anda harus tetap tekun. Walaupun ada PSBB, ada larangan untuk melakukan ibadah dan sebagainya untuk saat ini, tidak masalah. Tetapi tetap Anda bisa memakai media YouTube, media Facebook, dan lain sebagainya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena Anda harus tahu, para hamba Tuhan, bahwa jemaat semua di sana menanti suara Tuhan. Jemaat merindukan ada kekuatan lewat firman Tuhan yang mereka dengar. Jemaat mungkin ada yang ketakutan, ada yang terintimidasi. Mereka butuh air kehidupan itu. Mereka minum dan membuat mereka kuat kembali. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa dan terus Anda tekun di dalam Anda memberitakan firman. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan tugas kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan bekerja yang luar biasa. Dan jemaat Tuhan pasti banyak diberkati oleh Tuhan. Dan kembali yang tadi, bertekun dalam doa. Teruslah melakukan bagian kita, berdoa kepada Tuhan, supaya masa-masa ini boleh segera berakhir. Saya percaya pandemi COVID-19 ada masa berakhirnya. Bagian Anda adalah Anda terus tekun dalam doa. Pandemi COVID-19 ada masa expirednya. Bagian Anda terus meminta pada Tuhan, supaya Tuhan mengulurkan tangannya dan memulihkan kondisi bangsa kita ini. Percaya pada Tuhan, jangan pernah Anda mundur. Tetap semangat. Di dalam nama Yesus, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Amin.